Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara penyelesaian soal yang sudah diberikan oleh Ibu Dewinta kepada kelompok kami. Adapun nama kelompok, yang pertama ada Nikada Intan Prima Putri, yang kedua ada Saurma Melisa Sida Budar, yang ketiga ada Nimade Resa Aprilia, yang keempat ada Nimade Hesti Handayani, dan yang terakhir ada Muhammad Alif Hasdin Rizki. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke soal yang telah diberikan. Baik, untuk soalnya, yaitu PT Unilever bermaksud membuat 2 jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu dibutuhkan 2 macam zat kimia, yakni A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah A sebesar 200 kg dan B jumlahnya sebesar 360 kg. Untuk membuat 1 kilo sabun bubuk diperlukan 2 kilo A dan 6 kilo B. Untuk membuat 1 kilo sabun batang diperlukan 5 kilo A dan 3 kilo B. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kilo sabun bubuk sebesar $3 dan sedangkan 1 kilo sabun batang sebesar $2, berapa kilo jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Jadi cara penyelesaiannya, pertama-tama kami membuat kolom terlebih dahulu agar dapat lebih mudah menyelesaikannya dan dapat mengetahuinya. Nah, di sini ada 2 jenis sabun, yaitu sabun bubuk yang dimana variabel X dan sabun batang yang dimana variabel Y. Kemudian ada 2 macam zat kimia, yaitu A dan B. Jadi fungsi kendala yang pertama di sini macam zat kimia yang A, yaitu 2 kg sabun bubuk. Kemudian ada 5 kg sabun batang. Dan fungsi kendala yang kedua di sini ada 6 kg sabun bubuk dan 3 kg sabun batang. Jadi di bawah ini adalah jumlah zat kimia yang tersedia 200 kg dalam zat kimia A dan 360 kg zat kimia B. Kemudian ada kita membuat peroleh fungsi kendala, yaitu 2x plus 5y kurang dari 200, yaitu fungsi A. Kemudian 6x plus 3y kurang dari 360, fungsi B. Dan x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Kemudian keuntungan sabun bubuk X adalah $3 dan keuntungan sabun batang Y adalah $2, sehingga fungsi tujuan memaksimalkan jumlah sabun yang dimuat, jadinya Z sama dengan 3X plus 2Y. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, di sini kita akan menggambar visible area dari fungsi kendala. Kita sudah mempunyai fungsi kendala. Kemudian kita ambil fungsi kendala yang pertama, yaitu 2x plus 5y kurang dari atau sama dengan 200. Tetapi untuk menggambarnya kita rubah menjadi 2x plus 5y sama dengan 200. Kita misalkan x itu sama dengan 0, maka kita ganti x dengan 0 dan menjadi 2 kali 0 ditambah 5y sama dengan 200. 5y sama dengan 200 dan y sama dengan 40. Pasangkan titik tersebut dan menjadi 0, x sama dengan 0 dan y sama dengan 40. Maka titik koordinatnya yaitu 0,40. Di sini kita sudah mempunyai 1 titik koordinat, tetapi dalam membuat fungsi linear kita minimal mempunyai 2 titik koordinat. Maka kita akan mencari titik koordinat selanjutnya dengan memisalkan y sama dengan 0. Maka menjadi 2x plus 5 kali 0 sama dengan 200. 2x sama dengan 200. Maka x sama dengan 100. Pasangan titik x sama dengan 100 dan y sama dengan 0 mendapatkan titik koordinat yaitu 100,0.
Kita sudah mempunyai dua titik koordinat, kemudian kita langsung menggambar ke fungsi liniernya. Kita sudah mempunyai titik koordinat yaitu 0,40 dan 100,0. Kemudian kita tarik garis antara dua titik koordinat tersebut. Dan kita sudah mempunyai garis dari persamaan pertama. Tetapi pada persamaan pertama menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan yang menyatakan bahwa fungsi linier ini mempunyai area. Cara menentukan areanya bisa kita lihat pada gambar. Pada gambar bisa terlihat bahwa di sini mempunyai dua bagian, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Pada sisi kiri terdapat titik koordinat 0,0. Maka bisa kita misalkan X dan Y-nya itu menjadi 0. Dan menjadi 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan 200. Dan ternyata pernyataan itu benar. Jadi, jika pernyataan itu benar, kita aksir ke bagian yang mendekati titik koordinat 0,0. Dan itu adalah bagian yang di sisi kiri. Dan jika pernyataan tersebut salah, kita bisa mengaksir bagian yang sebelah kanan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu masukkan fungsi yang kedua, yaitu fungsi B, di mana 6x plus 3y sama dengan 360. Lalu di sini misalkan x sama dengan 0, menjadi 6 dikali 0 plus 3y sama dengan 360. Di mana kita mendapat hasil y sama dengan 120, lalu mendapatkan pasangan titik x sama dengan 0, y sama dengan 120 atau 0,120. Lalu misalkan y sama dengan 0, menjadi 6x plus 3 dikali 0 sama dengan 360, lalu mendapat hasil x sama dengan 60, lalu mendapat pasangan titik x sama dengan 60, y sama dengan 0 atau 60,0. Lalu kita dapat membuat grafik di mana di sini merupakan titik 0,120 dan di sini merupakan titik 60,0. Lalu gabungkan kedua titik tersebut menggunakan garis. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, jadi areanya menghadap ke titik 0,0. Jika kita sudah dapat area dan garisnya, lalu kita gabungkan grafik 1 dan grafik 2. Lalu ini merupakan titik potongnya, tetapi kita tidak tahu berapa titik potongnya. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari nilai dari titik potong dengan metode eliminasi atau substitusi. Pertama kita masukkan yang atas tadi ya, 2x tambah 5y sama dengan 200 dan 6x tambah 3y sama dengan 360. Pertama kita mencari nilai y terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai y itu kita harus menghilangkan nilai x ini. Karena di sini ada 2x dan 6x, maka agar sama kita bisa menjadikan seluruh x ini menjadi 6x dan 6x. Nah, dari 2x ini kita kalikan 3. 2x kalikan 3 sama dengan 6x. 5y kita kalikan 3 sama dengan 15y. Dan 200 kita kalikan 3 sama dengan 600. Begitu juga sebaliknya. Namun karena di sini 6x, kita kalikan saja dengan 1. Maka hasilnya akan sama. 6x plus 3y sama dengan 360. Karena di sini nilainya sama-sama positif atau nilai x-nya sama-sama positif, maka kita di sini harus mengurangi agar nilai x tersebut hilang. Karena kita kurangin nilai x ini hilang, lalu kita lanjutkan 15y dikurangin 3y sama dengan 12y. Lalu 600 kita kurangin
360 sama dengan 240. Untuk mencari nilai Y berarti kita pindahkan nilai 12 ini ke bawah 240. Jadi Y sama dengan 240 dibagi 12Y. Y sama dengan 20. Setelah mencari nilai Y yaitu 20, kita selanjutnya mencari nilai X. Kita di sini bisa mengambil salah satu dari 2X plus 5Y sama dengan 200 atau X plus 3Y sama dengan 360. Untuk mempersingkat waktu, kita ambil yang atasnya saja. Nah, kita tulis 2X plus 5Y sama dengan 200. Karena kita sudah mengetahui nilai Y adalah 20, maka kita masukkan nilai Y tersebut ke dalam sini ya. Nih. Jadi 2X tambah 5Y, Y diganti menjadi 20, berarti 5 kali 20 sama dengan 200. 5 kali 20 sama dengan 100, maka nilai 100 ini kita pindahkan ke sini. Jadi 2X sama dengan 200 dikurangin 100 sama dengan plus 100. Dapatlah 2X sama dengan 100. Setelah itu kita mencari nilai X, berarti 100 dibagi dengan 2 sama dengan X sama dengan 50. Maka diperolehlah titik potong dengan metode ini, yaitu eliminasi dan substitusi, yaitu X nya 50, Y nya 20. Setelah mendapat nilai titik potong ini, maka kita mencari titik utamanya. Titik utamanya yaitu ini ke sini. Jadi 0,40, 5,20 dan 6,0. Ya, selanjutnya setelah kita mencari nilai fungsi kendala, selanjutnya kita mencari nilai fungsi tujuan, yaitu pada titik utama tadi. Nah, rumusnya yaitu Z sama dengan, kita masukkan 3X tambah 2Y. Lalu dari titik-titik utama 0, yang pertama 0,40, jadi kita jadikan Z sama dengan 3X nya 0 kalikan 0, 3 kali 0 tambah 2 kalikan 40, artinya 40. Di sini 0, 3 kali 0, dan ini hasilnya 80. 0 tambah 80 sama dengan 80. Lalu titik utama selanjutnya 60,0, X nya 60, 3 kali 60, dan Y nya 0, 2 kali 0. 3 kali 60 sama dengan 180, ditambah 0 sama dengan 180. Dan titik utama yang terakhir itu 50 dan 20. X nya 50, 3 kali 50 tambah Y nya 20, berarti 2 kali 20. Maka hasilnya yaitu 190. Jadi jumlah sabun yang dibuat adalah 50 kg sabun bubuk dan 20 kg sabun batang agar mendapatkan keuntungan maksimal yaitu $190. Baik, sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.